Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai prediksi ke-8 UTBK LTMPT Matematika. Oke, kita lihat aja. Limit cos 2x kurang sin 4x tambah x kuadrat per 2x pangkat 3 dengan x mendekati tak hingga sama dengan berapa? Jadi caranya itu kita mengenal rumus. Di channel ini udah banyak saya bicarakan. Kalau ada modelnya seperti ini, maka kalau N sama dengan M, maka hasilnya N per BM. Kalau N lebih besar dari M, maka hasilnya tak hingga. Kalau N-nya lebih kecil dari M, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau kita lihat di atas ini, pangkat tertinggi itu adalah berpangkat 2, di bawah itu berpangkat 3, berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi limit x kali 1 kurang akar cos 2 per x per sin 1/2x, x mendekati tak hingga, hasilnya berapa? Jadi kita ubah dulu menjadi mendekati 0. Kita misalkan aja 1/x sama dengan y, maka x sama dengan 1/y. Kalau x mendekati tak hingga, maka y 0, mendekati 0, ya. Sehingga ini berubah menjadi limit 1 kurang akar cos 2y per y sin 1/2y dengan y mendekati 0. Kita kalikan aja dengan bilangan sekawannya menjadi dikali 1 tambah akar cos 2y per 1 tambah cos 2y. Oke, kalau muncul sinus itu dicoret saja ya. Sehingga kita peroleh, kalau ini kalikan kemari, maka kita dapatkanlah 1 kurang cos 2y per y kali setengah y. Yang ini tadi dikali, kalau ini dikalikan, maka kita dapatkan hasilnya adalah 1 kurang cos 2y kali 1 per yang ini, yang di bawah ini. Kemudian ini kita ubah aja sesuai dengan metode cepat yang kita pelajari juga di channel ini. Itu dapat dirubah menjadi setengah kali 2y pangkat 2. Jadi ini tadi setengah y pangkat 2. Kalau kita masukkan 2 kali 0, itu sama dengan 0 kosinus 0 1 akar 1 1 tambah 1 yang ini. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 2, berarti jawabnya B. Selanjutnya kita lihat lagi limit sin 1/2x tangen 1/x per cos 2 per x kurang cos 1/x dengan x mendekati tak hingga. Jadi kita misalkan aja 1/x itu adalah y, jadi x-nya sama dengan 1/y. Kalau x mendekati tak hingga, maka y-nya mendekati 0. Nah, sekarang ini kita sederhanakan menjadi limit sin y per 2 tangen y per, kalau ini kita ubah menjadi, kalau cos kurang cos min 2 sin setengah alfa tambah beta kali sin setengah alfa kurang beta, sehingga kita peroleh minus 2 sin 3y per 2 kali sin y per 2. Nah, jadi kalau muncul ini seperti ini, sinus tangen dicoret aja. Sehingga kita peroleh setengah y kali y per minus 2 kali 3/2y kali y per 2. Sehingga kita peroleh hasilnya minus 1/3, berarti jawabnya B. Selanjutnya kita lihat lagi limit 3x kotangen 5 per x kurang 4 kotangen 5 per x per 8x kuadrat kurang 6x dengan x mendekati tak hingga. Maka bisa kita ubah menjadi 1/x itu kita ganti menjadi y, sehingga kita peroleh ini menjadi x sama dengan 1/y.
Jika X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. Sehingga yang ini bisa kita ubah menjadi 3 per Y kotangan 5Y kurang 4 kotangan 5Y per 8 per Y kuadrat kurang 6 per Y. Nah, kemudian kita ubah menjadi 1 tangan 5Y kali 3 per Y kurang 4 per 8 per Y kuadrat kurang 6Y. Nah, kita sederhanakan sehingga kita peroleh hasilnya. Kalau muncul tangan itu dicoret aja. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 3 per 40, berarti jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi limit akar X tambah akar X tambah akar X per akar X tambah 1. Nah, kita sudah saya jelaskan tadi di nomor sebelumnya. Berarti kita tinggal ambil pangkat tertinggi di atas, pangkat tertinggi di bawah. Itu adalah tertinggi di atas akar X tambah ini akar X per, di sini adalah akar X. Jadi 2 akar X per akar X sama dengan 2, berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan 3X kuadrat kurang 4X tambah 3 di titik berabsis 1. Jadi kita tahu kalau menentukan garis singgung kita butuh titik, butuh gradien. Di sini yang ada baru absis, maka kita cari saja bahwa gradien itu adalah turunan pertama. Oke, jadi kita cari turunan pertamanya dulu, berarti 6X kurang 4Y kurang 4. Itu untuk X sama dengan 1, maka M-nya sama dengan 2. 6 kali 1 kurang 4, 2. Jadi gradiennya udah kita dapat. Selanjutnya, berarti jawabnya E. Selanjutnya kita lihat lagi kalau Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 6X kuadrat kurang 15X tambah 10 mencapai maksimum untuk X sama dengan berapa. Jadi kita tahu bahwa maksimum itu kita peroleh pada saat turunan kedua sama dengan lebih kecil dari 0. Nah, berarti harus kita cari X stasioner itu kita peroleh pada saat turunan pertama sama dengan 0. Jadi kita cari dulu turunan pertamanya ini adalah 3X kuadrat tambah 12X kurang 15 sama dengan 0. Turunan konstanta 0. Jadi kalau kita bagi 3 berarti kita peroleh X kuadrat tambah 4X kurang 5 sama dengan 0. Kita faktorkan berarti X tambah 5 dan X kurang 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 5 atau X sama dengan 1. Di mana terjadi maksimumnya? Apakah di X sama dengan min 5 atau X sama dengan 1? Berarti kita berurusan tadi dengan turunan kedua. Turunan kedua berarti kita turunkan tadi turunan pertama itu. Ya. Kalau turunan pertamanya itu kita turunkan, berarti F2X sama dengan 6X tambah 12 turunan dari sini. Kalau X sama dengan minus 5, maka kita peroleh minus 30 tambah 12 sama dengan minus 18 lebih kecil dari 0. Maka maksimum diperoleh pada saat X sama dengan minus 5, berarti jawabnya A. Kemudian turunan dari Fx sama dengan min sin X cos X adalah, jadi kita buat aja ini sebagai U kali V. Ya, U kali V turunannya U aksen P tambah U V aksen. Jadi U-nya minus sin X, V-nya cos X. Maka kita peroleh turunan pertamanya adalah turunan sin cos, berarti min cos X kali cos X tambah min sin X kali turunan cos X min sin X. Sehingga kita peroleh min cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Jadi berarti jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi turunan dari Fx sama dengan akar pangkat 3 dari sin kuadrat 3x kurang 2 adalah, jadi kita pakai turunan komposisi fungsi untuk mengerjakan soal ini. Kita sudah tahu, sudah kita bahas pernah di channel ini. Y sama dengan Fgx, maka Y aksen sama dengan F aksen Gx kali G aksen X. Nah, maka Gx-nya
kita ubah dulu ini sedikit menjadi sinus 3x kurang 2 pangkat 2/3. Jadi berarti 2/3 kali 1 turunannya ya, sinus 3x kurang 2 pangkat 2/3 kurang 1 berarti minus 1/3 kali turunan dari ini 3x kurang 2 berarti 3 turunan dari, atau langsung aja turunan sin 3x kurang 2 sama dengan 3 cos 3x kurang 2. Sehingga kita peroleh ini menjadi 2. Kalau 3 dengan 3 kan habis, berarti tinggal 2 cos 3x kurang 2 per ini. Kalau ke bawah jadi pangkat positif, berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 kurang X kuadrat di titik berabsis 1 adalah. Jadi kalau berbicara mengenai garis singgung, rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Berarti kita butuh titik dan gradien. Jadi kalau di sini belum ada diketahui titik baru absis, untuk mendapatkan Y masukkan aja kemarin. Sehingga untuk X sama dengan 1 kita peroleh ya, kita peroleh 3 untuk X sama dengan 1 ya, maka Y nya 1 kurang 1 sama dengan 0 berarti 1,0. Nah, sedangkan gradiennya kita peroleh turunan pertama, yaitu 3x kuadrat kurang 2x. Di X sama dengan 1, berarti M-nya sama dengan 3 kurang 2, sama dengan 1. Kita tinggal masukkan kemari ke persamaan ini, berarti Y kurang 0 sama dengan 1 kali X kurang 1. Berarti Y sama dengan X kurang 1, kalau pindahkan ke kiri menjadi X kurang Y sama dengan 1. Berarti jawabnya B. Oke, apa yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan menjadi modal Anda untuk UTBK yang segera akan berlangsung. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di topik pembahasan berikutnya.